Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mita Winanda dengan nomor induk mahasiswa 1042-10017 yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di kelas HES 2A semester 2. Tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester atau mid semester dengan mata kuliah pengantar Hukum Ekonomi Syariah oleh dosen pengampu Pak Jalaluddin FA, SH, MH. Baiklah, berikut presentasinya. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, kita memasuki pengertian lembaga keuangan syariah. Ada dua pengertian. Yang pertama adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pengertian yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Selanjutnya yaitu pembagian lembaga keuangan syariah. Ada dua lagi, yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Masuk ke masing-masing pengertiannya. Yang pertama, lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank atau LKNB, Non-Bank Financial Institution, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Dengan kata lain, keduanya memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Lalu kita memasuki fungsi dan peran lembaga keuangan syariah, memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Nah, di slide selanjutnya ini masih membahas fungsi dan peran dari lembaga keuangan syariah, tapi dijelaskan lebih rinci lagi. Yang pertama, memperlancar pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah, menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut ke bagian yang kedua mengenai sistem keuangan syariah. Pengertiannya adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli atau murabahah, dan prinsip sewa atau ijarah. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip sistem keuangan syariah yang tadi, ada banyak keunggulan sistem keuangan syariah atau bank syariah yang bisa dipergunakan untuk ikut serta memberantas kemiskinan di Indonesia dibanding bank konvensional. Di antaranya, bank syariah menjadikan debitur. Yang kedua, bank hasil sangat cocok untuk sektor pertanian dan mengoptimalkan dana qardul hasan. Baiklah, di slide sekarang ini adalah peranan lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi. Sebelumnya, lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak surplus atau yang memiliki kelebihan dana kepada pihak defisit atau yang kekurangan dana. Nah, menurut Ahmad Ghazali, intermediasi terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses di mana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.
Lanjut ke macam yang kedua, yaitu intermediasi keuangan. Adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu atau rumah tangga untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Lalu yang ketiga adalah intermediasi denominasi, yaitu lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil dari individu atau sumber lain yang mengumpulkan dana tersebut untuk pemberian kredit dalam jumlah besar, terutama pada sektor usaha atau lembaga pemerintahan. Yang keempat adalah intermediasi resiko, yaitu kesediaan lembaga intermediasi keuangan memberikan kredit kepada peminjam yang beresiko dan pada saat yang sama menerbitkan sekuritas yang relatif aman dan liquid untuk menarik dana dari penabung. Yang kelima adalah intermediasi jatuh tempo, yaitu lembaga keuangan dengan menerima dana dari penabung yang pada umumnya berjangka waktu pendek, kemudian memberikan kredit kepada peminjam yang biasanya membutuhkan dana yang berjangka waktu lebih panjang. Dan yang terakhir adalah intermediasi mata uang, yaitu mata uang penabung sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata uang pemakai dana. Lembaga perantara keuangan jelas akan dapat memenuhi kebutuhan mata uang tersebut. Intermediasi mata uang adalah lembaga keuangan yang menerima tabungan dalam berbagai mata uang yang dapat memenuhi kebutuhan mata uang yang diinginkan peminjam. Jadi terdapat dua pengertian. Dan yang terakhir mengenai tujuan berdirinya lembaga syariah. Yang pertama, mengembangkan lembaga keuangan syariah, baik bank dan non-syariah, yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian, akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan. Sebelum presentasinya berakhir, saya akan sedikit memberikan hasil penelitian dari seseorang di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendala. Maaf, saya lupa namanya. Hasil penelitiannya seperti ini. Respon masyarakat tentang lembaga keuangan syariah kurang baik disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, entah itu mengenai nama-nama produk, jenis, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat tentang lembaga keuangan syariah di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendala adalah membaiknya perekonomian masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Lembaga keuangan syariah sangat kecil, di mana hanya sedikit saja yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, sudah menabung di lembaga keuangan lain. Yang kedua, belum memerlukan investasi di lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, kurangnya informasi tentang lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, tidak mempunyai uang lebih untuk diinvestasikan di lembaga keuangan syariah. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi saya tadi, maka berakhir pula lah video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari awal sampai akhir dalam pembuatan video ini. Dan saya harap semoga nilai UTS saya bisa tinggi. Terima kasih kepada Pak Jalaluddin FA yang sudah memberikan tugas ini kepada saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.